Oke, barisan bilangan real A1, A2, dan seterusnya memenuhi persamaan. Ini ya, persamaannya ya. Terus lagi deh, A n plus 1 sama dengan 2 dikurangi 5 AN gitu kan ya. Untuk setiap bilangan asli n dan di sini diketahui bahwa A4 adalah min 8 ya. Berapakah banyaknya dari 4 pernyataan berikut yang bernilai benar berdasarkan informasi di atas ya. Oke, kita cek yang pertama. Kita mau ngecek apakah betul ya bahwa A3 merupakan bilangan bulat. Nah, kalau ada A3 kita mau cari, kita punya clue A4. Berarti ini kita jadikan aja, ini kan selisih satu tuh. Berarti ini adalah A4-nya, ini adalah A3-nya. Berarti N-nya harus berapa supaya jadi 4? N-nya harus 3 ya. Nah kan ya, jadi kalau A ini adalah 4, gitu kan ya, A4. Ya berarti ini A3 gitu kan. Ini kan selisih satu, ini N plus 1, ini N. A4 sama dengan 2 dikurangi dengan 5. Ini adalah A3 ya berarti ya. Berarti nggak maksudnya? Kalau ini adalah A2, berarti ini adalah A3 gitu ya, selisih satu. Kalau ini A5, berarti ini adalah A6. Ya, seperti itu ya, logikanya kan seperti itu. Oke, paham ya? Ya. Ya udah, berarti ini A4-nya kan langsung masukin min 8. Ya, min 8 sama dengan 2 dikurangi dengan 5A3 min 8. Ini pindah aja min 5A3-nya jadi positif. 5A3. Ini 8-nya pindah jadi plus ke kanan ya. 2 tambah 8 adalah 10. Berarti A3 di sini adalah 2 ya. Oke, apakah A2 bilangan bulat? Betul ya. Oke, pernyataan kedua kita mau cari di sini adalah nilai A5. Nah, ya udah kalau di sininya A5 berarti ini masukin ke pola 2 dikurangi 5 dikali ininya A4. Jadi kan tadi selisih 1 ya. Ya, berarti A5 sama dengan 2 dikurangi dengan 5. A4-nya adalah min 8. Di 2 ini min 5 dikali min 8 jadi plus 40 ya. Jawabannya adalah 42. Berarti ini salah ya. Nomor 3 ya. Katanya A2024 merupakan bilangan negatif. A2024. Nah, teman-teman di sini ternyata polanya adalah ada polanya nih. A4 di sini. Tadi A3 berapa? Ini A3 adalah 2. Coba perhatikan ya. Kemudian di sini A4 tadi min 8. Kemudian di sini A5 adalah 42 ya. Lihat polanya. Ketika sukunya itu ganjil, maka dia positif. Ya, ketika dia sukunya adalah ganjil, maka positif. Tapi ketika genap, ya suku genap A4 gitu ya, A6 itu negatif. 2024 kan dia genap ya. Nah, pakai pola, nggak mungkin kita hitung lama gitu ya. Jadi kalau genap negatif ya. Ini adalah statement yang tepat ya gitu ya. Oke, kita ke statement yang terakhir sekarang. 40 dikurangi 30 katanya merupakan bilangan kelipatan 5. Cek ya. 40 katanya dikurangi dengan A30 merupakan kelipatan 5. Jabarin kalau A40, berarti kalau A40 adalah 2 dikurangi dengan 5, A39 ya, dikurangin 1 ini. Kalau A30 berarti 2 dikurangi 5, A30 kurangi 1, 29. Coba ini jabarin 2 dikurangi 5A39. Ya, ini min kali 2 adalah minus 2. Min dikali min jadinya plus 5A29. Ini kan min 2 sama 2 habis. Tinggal tersisa apa? Min 5A39 sama 5A29. Ini keluarin 5-nya ya. Keluarin 5-nya berarti ini kalau diambil 5-nya tinggal min A39. Ini kalau diambil 5-nya tinggal A29. Nah, ini 5 dikali sesuatu. Berarti dia kelipatan 5 pasti. Kan ada 5 kali sesuatu. Kelipatan 5. Jadi ada berapa pernyataan yang benar? Ada 3. Ya. Sekumpulan data disajikan ya sebagai berikut. Nah, ini kita
mau ngitung ada berapa pernyataan yang benar ya. Rata-rata dulu yuk kita cari aja. Rata-rata tambahin semua ya. 2 tambah 2 tambah 2, 6, 6 tambah 3, 9, 9 tambah 4, 13, 18, 28, 40, 54. 54 totalnya dibagi banyaknya data ya rata-rata. Itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti rata-ratanya 6. Kemudian kita mau nyari median. Median itu tengah-tengah. Ini karena 9 data, tengah-tengahnya data kelima nih 4. Kemudian kita mau nyari modus. Modus yang paling sering muncul di sini adalah 2. Dan jangkauan ya. Dari kata-kata jangkauan. Ingat jangkauan itu adalah data terbesar 14 dikurangi data terkecil ya. 14 dikurangi 2 adalah 12. Cek, rata-rata median dan modus kumpulan data merupakan 3 suku awal. Rata-ratanya 6, mediannya 4, modusnya 2. Nah, apakah dia adalah barisan aritmatika? Lihat aja selisihnya sama nggak? Nah, ini sama-sama dikurangin 2 ya. Berarti dia tepat ya. Langsung yang kedua, rata-rata kumpulan data merupakan bilangan prima. Rata-ratanya 6. Apakah 6 itu prima? Tidak ya, karena 6 bisa dibagi 2, bisa dibagi 3. Prima itu bilangan yang hanya bisa dibagi dirinya sendiri. Modus. Ya, modus kumpulan data kurang dari mediannya. Modusnya 2, benar nggak kurang dari mediannya 4? Tepat ya. Median kumpulan data kurang dari jangkauannya. Mediannya 4, kurang dari jangkauannya 12. Ini juga tepat ya. Jadi ada berapa statement yang tepat? Ada 3. Oke, lanjut ya. Grafik fungsi f dan g didefinisikan. Nah, ini kita tulis dulu yuk. Ya. Fx sama dengan x minus 3 kuadrat ditambah 5. Sedangkan untuk gx-nya itu adalah fx-nya ditambahkan dengan 2. Ya, ini diketahui di soalnya. Kita cek mana yang benar yang salah. Yang pertama dulu yuk. G2 katanya sama dengan F2. Cek aja, G2 akan sama dengan F2. G2 berarti kan ganti X-nya menjadi 2 nih. Berarti sama kayak F2 ditambah 2. Sama kayak F4 ya. Nah, F4 jabarin. Ganti X-nya ini menjadi 4 ya setiap X-nya. Berarti jadinya 4 min 3 kuadrat ditambah 5. Kalau ini F2, ganti X-nya menjadi 2 ya. Ini ganti X-nya menjadi 2. 2 dikurangi 3 kuadrat ditambah 5. Hitung aja ya. Ini 1 dikuadratkan 1. 1 tambah 5. Ya, ini 2 dikurangi 3 adalah min 1. Jadi min 1 pangkat 2 ditambah 5. 1 min 1 dipangkatkan 2 tetap 1 ditambah 5. Oh, sama-sama 6 hasilnya teman-teman ya. Jadi ini statement yang tepat. Oke, grafik fungsi f dapat diperoleh dari pergeseran grafik G 2 satuan ke kanan. Jadi pergeseran itu gini ya. Kalau dia ke kanan, X-nya dikurangin. Kalau ke kiri, X-nya ditambah. Kalau ke atas, Y-nya dikurang. Kalau misalkan ke bawah, Y-nya ditambah. Ini pergeseran ya. Nah, katanya apakah si F ini dapat diperoleh dari, ya si Fx ini dapat diperoleh dari pergeseran Gx 2 satuan ke kanan? Coba ya, kita cek. Kan Gx-nya itu adalah awalnya Fx plus 2 ya. Kalau digeser, ya, kalau digeser 2 ke kanan, jadi apa maka? Makanya kalau digeser jadi 2 ke kanan berarti si X-nya dikurangi ya. Ini kurangin ya X-nya. X-nya dikurangi berapa satuan? 2 ya. Berarti ini GX-nya dikurangin 2. Berarti setiap ada X dikurangin 2 nih. Ini diganti jadi X dikurangi 2 tambah 2. Coret-coret. Jadinya hasilnya Fx. Oh iya betul tepat ya. Fx ini dapat diperoleh daripada si Gx digeser 2 satuan ke kanan. Jadi ini juga statement yang tepat. Oke. Nah, kita coba statement yang terakhir. Yang ketiga, grafik F memotong X0 di 0,14. Ya udah cek aja ke Fx. Kalau X-nya 0 bener nggak Y-nya 14? Ya, berarti F0 ya. X-nya 0. Ini ganti 0 X-nya.
Berarti 0 dikurangi 3 pangkat 2 ditambah 5. Ini tetap min 3 berarti ya. 0 dikurangi 3 adalah min 3 pangkat 2 ditambah dengan 5. Berarti ini positif 9 ditambah 5, 14. Berarti betul ya, Y-nya 14. Berarti koordinatnya 0,14. Suatu tabung dengan tinggi 4 memiliki volume 64 pi. Tabung ya. Ini tingginya adalah 4, volumenya adalah 64 pi ya. Nah, apakah diameter tabung lebih dari 7? Kita cek yang pertama ya. Volume dari tabung ya. Volume tabung. Ini namanya jari-jari ya. Ini diameter full. Volume tabung adalah luas alas dikali tinggi ya. Alasnya berbentuk lingkaran. Pi R kuadrat dikali tinggi. Tabungnya volumenya adalah 64 pi. Sama dengan pi R kuadrat dikalikan dengan tingginya 4. Ini coret. 64 dibagi 4 adalah 16. 16 sama dengan R kuadrat. Berarti R-nya adalah akar dari 16, 4 ya. Jadi diameter kan 2 kali daripada jari-jari ya. Berarti 2 kali 4, 8. Apakah 8 lebih daripada 7? 4 ya. Yang kedua, luas alas tabung kurang dari 45. Luas alas tabung berbentuk lingkaran ya. Jadi luas alasnya ya pi R kuadrat. Ya, ini misalkan 3,14 dikalikan jari-jarinya tadi 4 ya. 4 pangkat 2. Berarti ini 3,14 dikalikan dengan 16. Nah, ini nggak usah kita kalikan secara flow ya. 3 kali 16 aja 48 ya. Berarti ini 48 lebih ya. Lebih dari 48. Apakah kurang dari 45? Ini aja lebih dari 48. Berarti kurang dari 45 adalah statement yang kurang tepat ya. Oke, cek yang ketiga. Tabung dapat memuat suatu balok dengan ukuran panjangnya 7, lebar 7, tinggi 3. Ya, ini logika aja sebetulnya, coba ya. Ini kan tabung. Tadi dia mempunyai diameter 8. Ini juga 8 itu ya. Oke, berarti jari-jarinya cuma 4, 4, 4 ya, gitu kan ya. Ini 8, ini 8 ya. Ini 8, ini 8 ya. Tapi jarak untuk yang sininya nggak mungkin 8 nih. Kalau ini 8 berarti ini ya cuma berapa gitu ya, makin dikit gitu ya alasnya. Nah, baloknya ini berukuran panjangnya 7, lebarnya 7, tingginya 3. 7 kali 7 masuk ke kira-kira ke sini. Ini kan 8. Apakah 7 kali 7 masuk ke sini? Ya, ini nggak mungkin ya. Kalau 7 kali 7 lebih pasti. Ya, mungkin lebih dikit itu ya. 7 kali 7. Ini kemungkinan tidak akan masuk ya. Tabung dapat memuat suatu balok dengan ini ya. Jadi ini adalah statementnya salah ya. Jadi bukan dari volumenya, tapi dari bentuknya aja masuk atau enggak nih kira-kira kalau 7. Memang 8 masuk ya, tapi kan nggak semuanya ini 7 ya. Kalau kita ambil 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7 pasti lebih gitu ya, mentok. Oke, logika seperti itu. Lanjut, ya, ini ada tabel operasi kotak dan di sini ada operasi segitiga. Ini langsung aja nilai P-nya kita cari ya. Katanya si P itu adalah dua kemungkinan nih, ada yang 8 segitiga 5 atau 6 kotak 6 ya. Kalau 6 kotak 6 tinggal cek aja nih, 6 sama 6 ketemunya di 7 ya. Ya 7. Nah, ini 8 segitiga 5 masukin ke pola yang segitiga dulu nih. Berarti A kotak B, A itu yang depannya nih 8 kotak 5 dikurangkan dengan A. Ingat A itu yang di depan, B itu yang belakang ya. Ini A, ini B. Kurangkan dengan A 8. 8 kotak 5, 8 dengan 5 ketemunya di 10. 10 dikurangi 8, 2. Berarti P-nya bisa bernilai 2 atau 7 ya. Nah, kalau 2 dia kurang dari Q, P-nya, kesimpulannya bisa jadi P kurang dari Q. Kalau dia P-nya 7, dengan 5 dibandingkan lebih besar yang P. Kalau ada kesimpulan ganda, berarti langsung jawabannya adalah tidak dapat ditentukan hubungan antara kuantitas P dan Q. Oke, fungsi F dengan Fx ini
fx sama dengan 5c min x memiliki inverse f min 1. Nah, inverse-nya itu katanya adalah 3 ditambah c kuadrat sama dengan 3. Ya. Nah, berdasarkan informasi yang diberikan, manakah hubungan antara P dan Q? Ya. Nah, ini kita ubah ya. Cara menjadikan inverse atau menghilangkan inverse adalah, masih ingat ya, kalau ada FA sama dengan B, kita mau jadikan inverse, tinggal ditukar posisinya, B-nya masuk, ini yang dalam kurungnya keluar. Atau kalau mau dihilangkan lagi inverse-nya, balik lagi, tukar lagi. FA sama dengan B. Ini kita hilangkan inverse-nya ya. Jadinya apa? Tukar 3-nya masuk, F3 sama dengan ini yang dalam kurung keluar. 3 ditambah dengan C kuadrat. Nah, untuk mencari bentuk F3, kita juga bisa cari dari sini. Ya, F3 itu berarti mengganti semua X-nya menjadi 3. Yaitu sama dengan 5C min X. Nah, ini kan sama-sama F3 nih. Berarti ini sama dengan ini sama kan? Ya, F3 sama dengan F3 ya, pasti kan? Sama gitu. Berarti 5C min X sama dengan 3 tambah C kuadrat. Ini sorry, X-nya udah berubah jadi 3 ya. Pindahin semuanya ke ruas kanan ya. Jadi ini kakak tulis C kuadratnya di depan. Ya, ini 5C pindah jadi minus 5C. Ini min 3 pindah jadi plus 3. 3 tambah 3 jadinya plus 6. Sama dengan 0. Ini faktorin. Dua angka yang dijumlah jadi min 5. Yang dikali jadi 6 adalah min 3 sama min 2. Ya, min 3 tambah min 2 adalah min 5. Min 3 kali min 2 adalah plus 6. Berarti C di sini adalah 3 atau C-nya adalah 2 ya, supaya jadi 0. Berarti untuk C ini bisa 2 atau 3. Nah, maupun 2 ataupun 3 tetap aja ya dia selalu kurang dari Q. Jadi ini hanya ada satu kesimpulan bahwa P kurang daripada Q. Berarti jawabannya yang B. Lanjut. Nah, ini operasi sederhana ya. Ini akarin aja, akar 16 4 dibagi 2 ditambah dengan D sama dengan 11. Ingat jangan tambah pembagian dulu. Jadi ini 6 ditambah 2 ditambah D sama dengan 11. Jadi 8 ditambah dengan D sama dengan 11. D-nya adalah 11 kurang 8, 3. Ini soal esai, jawab 3. Oke. Banyaknya susunan 5 angka berbeda, berarti 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Dari angka-angka 0, 1, 2, 3, 4. Dari kiri ke kanan. Dengan angka pertamanya itu nggak boleh 0. Ini nggak boleh 0. Dan angka terakhirnya wajib 1 atau 3 ya. 1 atau 3. Berarti ini udah pasti ada 2 kemungkinan ya. Kenapa? Ya 1 sama 3 udah pasti. Nah, sekarang kita lanjut ke yang ada syarat yang kedua, adalah yang depan, bahwa nggak boleh 0. Berarti yang mungkin di sini adalah berapa aja? 1, 2, 3, 4. Tapi karena angkanya berbeda atau nggak boleh sama, 4 kemungkinan kan harusnya ya. 1, 2, 3, 4. Tapi udah dipakai satu angka di belakang sini ya. Entah itu 1 ataupun 3. Berarti 4 kemungkinan ini dikurangi dengan 1, ada 3 kemungkinan. Ingat, ini bukan angka 2 ya, tapi 2 kemungkinan. Ini ada 3 kemungkinan. Kenapa nggak 4, Kak? Karena udah dipakai 1 di belakang. Nggak boleh dipakai lagi. Nah, sekarang ini bebas, nggak ada syarat ya. Lihat semua angka ada berapa? Ada 5. 5 udah dipakai 2 nih. 1, 2. Tinggal 3. Ini juga nggak ada syarat. Semuanya bisa. 5 udah dipakai 3 nih. Tinggal 2 kemungkinan. Ini 1 ya. Kalikan. 3 kali 3, 9. Dikalikan dengan 2 kali 1 kali 2, 4. Jadi ada 36. Susunan ya. Ini juga esai. 36.